Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita menyimak kisah berikut, alangkah bahagianya kami jika Anda tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanggal 12 Rabiul Awal, seluruh umat muslimin yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di Indonesia yang dilaksanakan, akan tetapi seluruh dunia, utamanya di negara-negara Arab seperti Yaman, Libanon, Mesir, dan negara Arab lainnya. Dan tak menutup kemungkinan bahwa dalam perayaan itu terjadi banyak keajaiban di luar nalar manusia. Contoh salah satu kisah keajaiban pada perayaan Maulid Nabi yang disampaikan oleh Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki. Kisah nyata ini disampaikan oleh Al-Habib Jailani Asy-Syatiri pada tanggal 26 Rabiul Awal 1437 atau 7 Januari 2016 di Rubat, Tarim, Yaman pada pukul 6.30 waktu setempat. Habib Jailani bercerita bahwa kisah yang beliau sampaikan berasal dari Sayyid Muhammad Al-Maliki dan Sayyid Muhammad dari ayahandanya Sayyid Alwi Al-Maliki. Kisah Maulid Nabi yang datang dari Libanon. Warga di sana biasa merayakan Maulid Nabi dengan menembakkan senjata api ke atas untuk menunjukkan kegembiraan. Tradisi ini dilakukan turun-temurun, hampir mirip dengan tradisi pernikahan di Arab pada umumnya. Nah, suatu ketika seorang putri beragama Nasrani Bani Gottas ikut melihat perayaan tersebut. Nasib naas menimpanya kala seorang dari mereka melepaskan senjata. Peluru yang dilepaskan menyasar ke arah putri tersebut dan menembus tepat di kepalanya. Ia pun bersimbah darah dan jatuh ke tanah. Ibunya yang melihat kejadian itu berteriak histeris, "Putriku, putriku, putriku." Dengan segera anaknya dilarikan ke rumah sakit Ghassan Hamud. Sayang, pihak rumah sakit tak bisa berbuat apa-apa sebab pendarahan di otak terlalu parah. Mereka menyarankan agar segera dirujuk ke rumah sakit di Amerika yang lebih kompeten. Tapi ternyata kondisinya kian parah dan sudah diambang ajal. Mereka pun tak bisa berbuat banyak. Sementara ibunya karena panik, penuh kecewa dan marah, dia menjerit dan berkata, "Di manakah engkau, hai Muhammad, yang mengaku sebagai nabi? Lihatlah apa yang dilakukan umatmu kepada anakku pada perayaan hari kelahiranmu." Teriakan ini tentu dimaksudkan untuk menghardik Rasulullah SAW. Dokter memastikan bahwa anaknya telah meninggal dunia dan ketua dokter di sana mempersilakan sang ibu untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Dengan lemas dan dipapa, ibu Nasrani itu pun masuk ke ruangan. Sebuah keajaiban terjadi. Ketika sang ibu sudah di dalam ruangan, dia melihat anaknya duduk di tepi tempat tidur dalam kondisi bugar sambil berteriak, "Ibu, ibu, tutup pintu dan jendela. Jangan biarkan ia keluar." Si ibu mendekati anaknya untuk memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Allahu Akbar, sungguh sesuatu yang tidak masuk akal. Selain sehat dan bugar, bercak darah dan bekas luka tembakan si putri Nasrani tersebut menghilang.
"Putriku, apa yang terjadi?" Putrinya menjawab sambil tersenyum kegirangan, "Ibu-ibu, dia datang mengelus kepalaku sambil tersenyum." "Siapa dia, sayang?" Nabi Muhammad ibu," jawab anak itu. "Aku bersaksi, duhai ibu, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Ternyata teriakan si ibu disambut oleh Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir dengan kelembutan dan memberikan cahaya penerang bagi kegelapan. Syahadat ini lalu diikuti para dokter yang menyaksikan peristiwa tersebut dan orang-orang di desa tempat putri tersebut tinggal. Demikianlah keajaiban pada perayaan Maulid yang terjadi di negara Lebanon. Semoga menginspirasi kita agar menyiarkan syiar Islam ini untuk memperkenalkan bagaimana keutamaan sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perayaan Maulid. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.